Jadi yang pertama adalah passion yang positif, yang kedua adalah passion yang negatif, dan yang ketiga ini yang paling menjebak, passion yang kelihatannya positif tapi sebenarnya dia negatif. Saya kasih contoh. Iya boleh. Ya. Tapi realitanya akan selalu ada anak yang nasibnya mungkin kurang baik sehingga dia nggak mampu untuk kuliah. Saya cuma belajar fisika karena ya terpaksa aja biar lulus gitu kan. Terpaksa biar lulus, biar gak dimarahin gitu. Dan suatu ketika saya nonton film yang judulnya Interstellar. Tahu nggak teman? Iya tahu nggak sih itu kan kayak yang di luar angkasa. Iya, Christopher Nolan. Jadi di ITS itu kan biasanya ada ya grup gitu ya, grup ITS gitu. Dia tuh jualan desain dengan sangat murah gitu. Kayaknya dibully kan, teman-teman saya kan anak desain. Dia itu dibully habis-habisan. Wah ini apa? Desain gospel pixel ya. Dibully habis-habisan. Saya juga ikut bully waktu itu. Ikut bully terus. Duduk. Oke. Nah oke, selamat pagi Kak Surya. Ya pagi. Oke Kak Surya, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak, gimana sih perasaannya Kak Surya bisa datang lagi ke SMA yang dulunya itu juga sekolahnya kakak gitu loh Kak, dan bukan sebagai siswa, bukan sebagai alumni, melainkan sebagai pembicara pada talk show pada pagi hari ini. Penuh kenangan sih ya. Udah saya lulus itu tahun 2007. Jadi udah belasan tahun lalu ya. Jadi saat kesini kayak memori yang lama itu kembali muncul gitu. Kayak kita ngapain aja di sini gitu sih. Jadi sangat senang. Ya, menurutnya Kak Surya ini gimana? SMA 21 banyak perubahan nggak Kak dari tahun-tahunnya Kak Surya sekolah di sini? Banyak perubahan ya. Di tengah itu jadi, terus aulanya juga di sini, dulu itu di bawah. Terus nggak tahu di belakang itu belum lihat, tapi yang jelas kayaknya kualitasnya makin bagus. Ya, makin bagus ya teman-teman. Ini juga ada siswa-siswa yang hebat dari penghuni SMA 21 Surabaya. Oke, mungkin dari Kak Surya bisa perkenalan diri dulu dan kesibukannya sekarang sedang apa? Oke, ya perkenalkan teman-teman, saya Surya Ditama. Jadi saya lulus dari SMA 21 tahun 2007, lalu kuliah tahun 2008 di DKV ITS, dan kesibukan saya sekarang adalah sebagai fotografer dan videografer, juga sebagai desainer. Jadi saya sebagai business owner di Sangsaka Image, dan saya juga jadi praktisi mengajar di salah satu kampus negeri di Surabaya. Wah, keren banget. Minta tepuk tangannya dong teman-teman buat Kak Surya. Ini Kak Surya lulus ITS ya Kak? Iya. Teman-teman ada nggak yang mau masuk di kafe ITS? Nih. Dulu waktu kuliah di DKV susah nggak sih Kak? Lebih susah dari yang dibayangkan sih. Karena kalau kedengaran desain kan kayaknya ala paling gambar-gambar aja gitu kan. Selain gambarnya itu banyak banget, tapi pada akhirnya itu ilmu desain itu lebih ke ilmu sosial sih. Jadi banyak, ada marketing, ada filsafat, ada sejarah dan sebagainya. Dan ya tapi menarik, walaupun susah tapi menarik. Ya katanya anak DKV itu sering nggak tidur ya Kak ya? Iya benar. Kok tahu? Udah dapat cerita-cerita dari? Iya, temanku ada yang DKV dan dia itu kerjaannya nirmana gitu-gitu Kak, katanya nggak Iya. tidur. Nirmana salah satu yang paling merepotkan. Tapi DKV itu masuk ke teknik ya Kak ya? Itu Masuk ke teknik, iya. Oke, baik teman-teman, kita langsung mulai aja ya ke tema utama kita, yaitu sebagai passion, sebagai penggerak. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak, Kakak kan udah jelasin tadi kesibukannya apa. Nah, Kak Surya ini passionnya dulu itu apa? Hobi atau passion yang menonjol dari diri Kakak itu apa? Passion waktu awal-awal dulu itu saya suka banget gambar awalnya ya. Waktu SMA itu waktu SMP SMA, saya pernah dimarahin guru sejarah saya. Karena buku catatan itu di belakangnya banyak banget gambar sampai dimarahin. Nah, tapi yang aneh adalah saat kuliah, karena terlalu sering menggambar, saya jadi nggak suka gambar. Bisa itu Kak? Iya, ternyata saya baru sadar kalau passion itu bisa berubah. Oh gitu ya, bisa berubah. Waktu sekolah saya nggak suka membaca karena kita kan harus ngapalin buku IPA, buku IPS yang tebalnya itu segini kan.
dan kamu harus hafal biar nilaimu bisa bagus. Dan itu membosankan. Tapi setelah kuliah, ternyata saya lebih suka membaca karena saya bisa relate dengan perkuliahan dan kehidupan sosial bahasa itu. Jadi ternyata kok saya jadi nggak suka baca ya, nggak suka gambar, tapi malah pindah ke lebih suka membaca, lebih suka mempelajari hal baru, bertemu dengan orang baru, seperti itu sih. Tapi tetap waktu kuliah kan di kafe, jadi tetap ada gambarnya gitu ya Kak? Iya, semester awal-awal gitu. Yang paling banyak. Oke, nah terus menurutnya Kak Surya apa sih Kak yang bikin passion itu begitu penting gitu di kehidupan? Jadi kan pasti ada nih, pasti semua orang itu sadar dengan passionnya mereka apa. Menurutnya Kak Surya apa sih yang bikin passion itu, apa sih yang bikin teman-teman ini harus punya passion gitu Kak di diri mereka masing-masing? Ini saya jawab agak panjang nggak apa-apa? Ya apa-apa boleh. Ya oke. Jadi passion itu memang penting teman-teman. Tapi sebelum ngomongin ke pentingnya passion, ada 3 kategori passion. Jadi saya mengkategorikan passion jadi 3. Jadi jangan sampai kamu punya passion yang salah. Jadi yang pertama adalah passion yang positif. Yang kedua adalah passion yang negatif. Dan yang ketiga, ini yang paling menjebak. Passion yang kelihatannya positif tapi sebenarnya dia negatif. Saya kasih contoh. Iya boleh. Ya. Ya kalau passion yang positif jelas ya, passion yang bisa menghasilkan dan realistis jadi solusi. Nah passion yang negatif itu contohnya kayak kalau di Indonesia itu yang menurut saya negatif, passion gosipin orang. Yang gosipin orang kayak ngerasain temen, kepo ke kehidupan temennya, kepo banget sama kehidupan orang lain. Passion yang negatif itu menurut saya nggak sebenarnya negatif, cuman dia salah arah aja. Salah arah. Kalau keingintahuanmu itu diarahkan ke hal yang misal dia kepo ke kehidupan orang, kehidupan artis, perselingkuhan artis dan sebagainya. Banyak kan sekarang di internet. Jadi orang-orang di netizen itu kalau ada orang yang viral perselingkuhan atau apa itu sampai dicariin ke akar-akarnya gitu. Dia sangat paham banget. Tapi kalau bahas soal sains soal dia kurang paham. Ya, gimana andaikan ya orang Indonesia itu mengkonversi keingintahuan terhadap hidup orang lain itu ke hal yang lebih positif. Saya kira Indonesia akan udah jadi sangat maju mungkin sekarang. Jadi walaupun misalnya tiap hari gosip itu bisa jadi passion ya kayak lama-lama karena saking seringnya gitu. Iya, ada passion ngomongin kehidupan orang. Tapi ada juga orang yang dapat dapat income dari sana, kayak misal diarahkan dia suka ngomong tapi akhirnya dia jadi MC, kan dia punya kemampuan linguistik yang baik ya. Jadi gimana caranya kamu suka ngomong tapi arahin aja gitu ke hal yang lebih positif, kayak jadi penyiar radio mungkin dan sebagainya. Iya. Atau jadi, bikin podcast yang positif. Ada yang terakhir belum? Yang passion yang kelihatannya positif tapi menyesatkan. Jadi saya kasih contoh teman saya, dia anak DKV juga, dia suka banget sama ilustrasi, suka gambar. Tapi suatu ketika dia udah seumur saya, suatu ketika dia itu sebenarnya dapat kerjaan, tapi dia tolak karena dia bilangnya aku nggak gambar nggak gelem. Jadi dia terpacu untuk gambar. Terlalu terobsesi sehingga. Dan menurut saya passion yang positif tapi menyesatkan adalah saat kamu terlalu terobsesi sama passion itu sehingga kamu nggak mau belajar hal lain. Padahal yang namanya kehidupan kan ya banyak kemungkinannya. Jadi kita harus terus belajar hal lain, jangan sampai satu passion itu membuatmu terlalu terobsesi gitu sih. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau passion itu penting ya Kak di kehidupan, asalkan kita nggak terlalu berpacu pada passion tersebut. Jadi kita harus mau untuk belajar hal yang lain juga gitu ya Kak. Iya. Oke, ada nggak sih Kak pengalaman pribadinya Kak Surya yang bikin passion itu terasa seberpengaruh itu di kehidupannya Kak Surya? Seberpengaruh itu, ada sih. Jadi awalnya tadi kan waktu kecil ya, passion saya itu nonton anime terus iya, saya nggak anggap nonton anime itu negatif, nonton anime terus ya main Tamiya gitu, gambar. Tapi setelah dewasa ya, passion saya berubah karena saya menyadari bahwa kehidupan teman-teman, kehidupan dewasa itu
penuh perjuangan. Saya juga punya passion nge-game ya sebenarnya. Tapi setelah dewasa saya tahu kalau permainan sebenarnya itu ya di kehidupan kita ini. Karena apa? Ya passion itu sangat penting karena yang pertama kalian harus sadar bahwa untuk hidup di Indonesia, kita bahas sedikit agak keluar konteks ya. Itu semakin berat kalau kalian suatu saat nanti udah jadi ibu rumah tangga atau seorang ayah gitu, bapak rumah tangga. Kalian tahu nggak UMR di Surabaya itu berapa? Berapa? 4 ya? 4, sekian. 4, setahu saya 4,3 atau berapa gitu. 4,7 entah segitulah, 4,7. Tahu nggak bahwa UMR itu adalah standar untuk hidup makmur, bisa dikatakan berkecukupan untuk satu orang ya. Jadi kalau misal kamu nanti kerja terus dapat gaji UMR, ya kamu kalau masih sendiri itu masih sangat fine gitu. Tapi ketika kamu berkeluarga, maka itu sangat kurang. Kalau suami istri berarti harusnya standar UMR adalah 4,7 kali 2 kali istrimu. Kalau punya anak nanti beda lagi. Nah, menurut kalian banyak nggak duit 4 juta untuk anak sekolah? Banyak banget kan? Banyak banget ya. Kalau masih sekolah, masih kuliah tuh 4 juta banyak banget. Tapi setelah kita berkeluarga atau semakin dewasa itu mepet banget. Dan passion saya akhirnya berubah lebih realistis. Yang awalnya yang seneng-seneng aja lah. Akhirnya passion saya adalah untuk yang pertama adalah untuk bertahan dan survive dan terus berkembang, itu sih. Jadi akhirnya saya mengarahkan passion tersebut supaya saya itu terus bisa belajar hal yang baru. Karena ya kehidupan dewasa sangat penuh tanggung jawab gitu. Kita nggak bisa cuma ngejar passion, kita harus bertanggung jawab, dan disitulah karena semakin berat kita perlu terus belajar, perlu terus improve. Karena kehidupan itu adalah pembelajaran seumur hidup. Jadi kalian SMA lulus kuliah itu cuma awal aja. Jadi kehidupan itu pembelajaran seumur hidup. Jadi akhirnya saya punya passion gimana caranya agar saya bisa terus belajar hal baru. Itu sih. Jadi itu sangat penting. Passion sama kebutuhan kita lebih milih kebutuhan ya Kak ya. Jadi kita harus menyesuaikan gimana caranya kita bisa biar bertahan hidup dengan uang segitu, dengan gaji segitu. Tapi pada akhirnya kalau kita pinter-pinter bisa berjalan beriringan. Contohnya saya itu dulu introvert, presentasi di depan aja sering gugup gitu, ngobrol sama orang baru itu malas. Kalau bisa saya itu kalau ketemu orang nggak usah ngomong, udah diam aja. Tapi setelah saya terus belajar, ternyata saya menemukan passion baru seperti ya berbagi diskusi seperti ini, termasuk salah satu passion. Dan ternyata dengan kita belajar untuk terus survive dan berkembang itu kita bisa menemukan banyak passion baru yang sebelumnya nggak pernah kita kira sebelumnya. Gitu sih. Oke, jadi kan Kak Surya udah melalui banyak hal gitu ya Kak ya. Dari kecil udah menemukan passionnya. Nah lalu gimana sih Kak caranya Kak Surya untuk mengembangkan passion tersebut? Atau Kak Surya itu waktu itu misalnya gambar gitu Kak Surya ikut les atau belajar otodidak sampai sekarang gitu. Gimana caranya Kak Surya ngembangin passion itu bisa sampai sekarang? Oke, jadi saya ini konten saya. Waktu kecil itu kan, ya memang saya suka gambar. Walaupun akhirnya waktu kuliah itu bosan. Terus ceritanya ya, ada sedikit cerita yang agak sedih. Jadi saya waktu kuliah itu semester awal, orang tua saya kena layoff. Jadi perekonomian keluarga itu terguncang. Jadi saya tinggi saya 174 cm, tapi waktu kuliah itu cuman 54 kilo saya. Jadi kurus karena saya selalu mengalokasikan uang untuk jajan itu untuk tugas ya, karena di kafe tugasnya banyak banget. Dan saya nggak tega kalau minta orang tua itu tambahan biaya dan sebagainya. Dan pertengahan kuliah itu saya masih suka melakukan ya sampai sekarang masih main game dan sebagainya. Tapi saya ngerasa saya jadi beban keluarga gitu. Ngerasa jadi beban keluarga. Saya kok cuman gini aja ya, kayak kuliah, habis ini tugas akhir, perlu banyak biaya. Saya nggak tega dengan orang tua saya yang masih harus biayai adik-adik yang masih kecil.
Dan akhirnya saya mencoba cari bagaimana saya menyalurkan passion tersebut di internet. Dan waktu itu ada website yang rame banget, 9gag kalau teman-teman tahu. Sekarang mungkin udah nggak populer itu. Isinya itu meme dari internet ya. Terus saya nggak sengaja nemu sebuah iklan. Iklannya itu tentang sebuah website desain, namanya 99 Design, 99 Design. Dia itu mempertemukan desainer dengan klien dari seluruh dunia. Dan sampai sekarang masih ada. Dan saya coba apply itu dan saya akhirnya bisa dapat pendapatan pertama saya dalam bentuk dolar. Dan di bulan pertama itu saya waktu itu dapat sekitar 1.000 US dollar. Dan iya, kalau teman-teman mau bisa coba, tinggal search aja. Banyak sekali website desain yang ya gitu, seperti basicnya kontes. Tapi kalau banyak banget kontes di situ. Jadi kemungkinan kalian untuk menang kalau kalian mau belajar terus itu sangat tinggi. Dan kliennya itu bukan orang Indonesia, tapi ada dari Jerman, dari Amerika, dari seluruh penjuru dunia. Dan di situ saya akhirnya merasakan bahwa passion saya bisa berguna, bisa menghasilkan uang. Sebelum akhirnya jadi fotografer, jadi videografer, karena saya ngerasa saya udah lulus kuliah kan. Saya mikirnya kalau ya saya perlu lebih mengimplementasikan ilmu saya. Kalau cuman kontes kan ya anak SMK aja juga bisa kan. Dan saya juga orangnya gampang bosen, akhirnya mencoba hal baru dan ya sekarang saya fokus ke foto videografi. Jadi ngembanginnya itu otodidak ya kayak dari ikutan apa lomba kayak gitu. Jadi berjalan aja gitu kayak. Iya, kebetulan ada seiring sama materi kuliah juga sih waktu itu untuk logo desain ya. Jadi teman-teman yang pintar desain bisa tuh coba di web, lumayan kan bisa nambah uang jajan. Nah oke, kan Kak Surya udah melalui proses yang panjang. Pernah nggak sih Kak Surya mengalami sebuah hambatan, entah itu dari diri sendiri, lingkungan? Tadi kan Kak Surya juga bilang bosan atau capek ya Kak? Iya. Nah itu gimana Kak caranya Kak Surya untuk menghadapi itu semua? Iya, kebosanan itu selalu ada sih teman-teman. Walaupun sekarang saya juga fokus ke foto videografi ya. Saya fokusnya itu ke wedding sama corporate seperti company profile dan sebagainya. Dan saat kita melakukan, saya terutama ya karena gampang bosan. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kerja sama terus tapi dia is okay gitu. Tapi kalau saya memang gampang bosan dan cara saya untuk mengatasi kebosanan adalah mencoba hal baru sih. Mencoba hal baru, misal kerjaan yang lebih menantang. Misal kalau wedding kan orang nikah ya gitu-gitu aja ya. Tapi kadang ada pekerjaan misal dari sebuah perusahaan yang membutuhkan kemampuan berpikir kita, mulai dari bikin kontennya, strategi kontennya gimana, narasinya gimana. Itu lebih berat tapi lebih menantang. Jadi saat kalian merasa bosan, cobalah tantang diri kalian sendiri. Apa sih hal baru yang bisa saya pelajari? Seperti itu. Oke, jadi intinya kita nggak boleh malas untuk belajar ya Kak. Jadi kalau misal bosan, teman-teman kalau misal bosan jangan tambah malas. Kita harus nyoba hal baru biar kita lebih semangat lagi gitu ya Kak. Saya kasih satu contoh ya. Saya punya seorang teman, jadi dia kurang beruntung, dan ini saya katakan bahwa passion itu harus realistis teman-teman, bahwa nggak semua anak itu bisa kuliah. Gimana kalau kalian nggak kuliah? Kan dibawakan kayaknya siapa yang ingin masuk kampus A, kampus B, kampus C gitu. Tapi realitanya akan selalu ada anak yang nasibnya mungkin kurang baik sehingga dia nggak mampu untuk kuliah, entah karena keterbatasan biaya atau karena keluarganya dan sebagainya. Dan gimana solusinya? Dan ada salah satu teman saya yang dia harus jadi ojol, dan dia akhirnya minder ke teman-temannya waktu reunian karena teman-temannya udah lebih sukses. Terus saya bilang bahwa kayak gini, bahwa meskipun kamu awalnya cuma jadi ojol ataupun entah cuma jualan kecil-kecilan, itu nggak apa-apa teman-teman. Karena apa sih? Balik lagi bahwa hidup itu adalah proses.
meskipun kamu awalnya jadi ojol, tapi kalau kamu mau terus belajar, kamu akan mendapatkan banyak hal baru. Dengan menjadi ojol misalnya, kamu nganterin makanan atau ngantarin barang dari A ke B, itu kalian bisa menemukan banyak hal loh. Contohnya kayak, oh ternyata barang di sini tuh, ternyata usaha ini tuh kulaannya di sini, harga di sini tuh paling murah. Ternyata orang-orang di Surabaya Barat itu kebutuhannya itu ABCDE. Akhirnya kan dia tahu tentang kebutuhan konsumen itu apa dan tempat cari barang yang murah itu gimana. Itu kan bagian dari rahasia perusahaan gitu. Tapi dia dapat informasi tersebut, dan dengan kita belajar seperti itu, mungkin suatu saat nanti walaupun kalian awalnya harus terpaksa jadi ojek online, dengan kemampuan yang kamu miliki, dengan knowledge lapangan yang kalian lalui selama setiap hari bertahun-tahun itu, kalian bisa saja punya bisnis yang sangat profitable gitu. Jadi apapun pekerjaanmu, cintailah dengan sebaik mungkin dan jangan pernah berhenti belajar. Karena belajar itu nggak cuma dengan lihat buku, kalian jalan tiap hari, ketemu orang, ngobrol sama orang, itu juga proses pembelajaran. Selalu akan ada ilmu yang bisa kalian dapat. Jadi teman-teman, belajar tuh nggak selalu di kelas gitu ya Kak ya. Jadi di luar pun kita bisa belajar. Kalian bertemu teman-teman itu adalah sebuah proses pembelajaran. Nah oke. Kak Surya, aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih Kak cara yang efektif untuk teman-teman? Ini mungkin teman-teman, ini aku mau tanya, teman-teman udah pada kenalin kah passion kalian masing-masing? Bahkan yang panitia aja Kak, belum ada yang panitia Kak. Nah, mungkin dari Kak Surya ada nggak sih Kak cara efektif buat kita semua untuk kenalin apa sih passion yang menonjol dari diri kita? Oke, untuk menggali passion. Saya sedikit bahas soal psikologi ya. Di psikologi humanistik itu dijelaskan bahwa karakter manusia itu dibentuk oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu kayak kebiasaan dan lingkungan. Dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal itu kayak kesadaran diri. Nah, passion itu bisa terbentuk karena dua hal. Yang pertama adalah karena kebiasaan dan ketertarikan. Misal kalian suka lihat drama Korea misal. Ada nggak yang suka lihat drama Korea yang cewek-cewek ini? Suka ya? Pasti otomatis kalian lebih passionate ke budaya Korea. Kalau bisa ditanya, kamu pengen pergi kemana kalau bisa keluar negeri? Pasti kemungkinan besar jamnya Korea. Beda kalau misal kamu suka nonton anime atau drama Jepang itu. Kalau ditanyain, oh pengen kemana kalau misal keluar negeri, maka kamu akan lebih tertarik ke budaya Jepang. Nah, ketertarikannya sebenarnya passion, karena balik lagi passion itu adalah sesuatu yang kamu cintai sehingga kamu rela untuk mengerjakannya dengan lebih giat gitu. Dan cara mengeksplor passion adalah, kalau cara gampangnya adalah saya kasih contoh ke saya. Jadi saya dulu nggak suka fisika. Saya benci fisika waktu kuliah. Sorry. Waktu SMA saya benci fisika ya, karena kayak rumit banget. Dan suatu ketika saya nonton film yang judulnya Interstellar. Tahu nggak teman? Tahu nggak sih teman? Itu yang itu kan kayak yang di luar angkasa. Iya, Christopher Nolan. Itu waktu saya kuliah. Dan setelah nonton itu saya kayak penasaran banget. Apakah yang di film ini bener, mana yang bener dan mana yang fiksi gitu. Saya penasaran banget. Kayak akhirnya saya cari teman-teman, dan di situ saya menemukan banyak teori fisika yang saya nggak paham waktu sekolah gitu. Salah satunya adalah bahwa waktu itu bisa di bending waktu itu ternyata nggak berjalan linear, waktu itu bisa berjalan lebih lambat dan berjalan lebih cepat tergantung gravitasinya gitu. Jadi ternyata bisa ya seperti itu, dan itu saya pertama kali menyadari bahwa ternyata fisika itu semenarik itu, cuman dari lihat film. Jadi waktu saya sekolah itu kayak guru ngomong apa aja kayak apa sih, saya cuma belajar fisika karena ya terpaksa aja biar lulus gitu kan, terpaksa biar lulus biar gak dimarahin gitu. Tapi setelah saya ngelihat film itu kayak rasa ingin tahu saya meledak gitu loh, apa sih kok bisa seperti ini gitu. Ada yang namanya, akhirnya saya kenal soal yang namanya relativitas, terus belajar ketemu segala kayak yang lain. Ternyata passion itu bisa digali dengan kita nonton sesuatu. Itu yang paling gampang. Saya juga
dulu itu nggak terlalu peduli ya waktu SMA dengan kayak sejarah gitu. Saya nggak peduli dan sejarah saya itu sering dapat 5 teman-teman. Sering dapat 5. Ya walaupun teman-teman yang lain banyak yang lebih jelek gitu. Banyak yang lebih jelek di kelas itu. Dan saya baru punya passion untuk memahami sejarah itu waktu saya nggak sengaja main ke rumah teman, lihat film dokumenter. Judulnya itu The New Ruler of the World. Jadi dia itu awalnya cuma nyeritain kenapa Indonesia itu nggak bisa mandiri, kenapa di sini hidup buruh itu sangat mengenaskan, kejomblangan ekonomi. Tapi akhirnya di film dokumenter itu dia jelasin, tuh ternyata itu adalah by design puluhan tahun yang lalu. Saya langsung kayak, saya jadi merasa orang yang bodoh banget. Ternyata selama ini saya cuman hidup dalam merasa tertipu karena saya nggak tahu itu, dan ternyata itu udah desain oleh budaya kapitalis luar negeri dan berbagai macam intrik politik yang menurut saya itu sangat mengerikan dan sangat keren gitu. Dan dari film dokumenter itu akhirnya saya punya passion bahwa ternyata kita itu harus lebih kritis untuk menghadapi kehidupan agar kita nggak gampang dibodohin gitu. Kita harus tahu sejarah, karena dengan tahu sejarah itu kita bisa belajar bagaimana cara menyikapi masa depan. Iya, dengan belajar, karena sejarah itu punya pattern teman-teman. Jadi sejarah punya pattern. Kalau kamu tahu sejarahnya gimana, otomatis kamu akan lebih bijak menghadapi masa depan. Karena oh ini udah pernah di masa lalu seperti ini, studi kasusnya seperti ini. Maka untuk kedepannya saya nggak boleh masuk ke lubang yang sama. Jadi cara saya waktu itu menggali passion dengan lebih mudah lah, dengan memperluas apa yang kita lihat. Jadi kalau misal kalian suka nonton drama Korea, it's okay. Kalian suka nonton anime, it's okay. Cuman ada kalanya kita perlu memperluas tontonan itu. Apa yang kita dengarkan dan apa yang kita tonton itu sangat-sangat berpengaruh. Contohnya kenapa orang luar itu punya kesadaran yang sangat tinggi terhadap lingkungan ya, kayak lingkungan yang lebih bersih. Ya karena tontonan yang mereka lihat saat mereka kecil, saat mereka dewasa itu kayak National Geographic, terus Planet of the Earth gitu-gitu. Jadi itu yang membuat mereka punya passion untuk menjaga lingkungan gitu. Jangan beda kalau yang ditonton mungkin yang hal yang kurang bermutu, otomatis ya kurang bermutu juga. Saya kasih satu contoh lagi yang sederhana. Jadi waktu kecil itu saya ada anime yang judulnya Pokemon sama Digimon. Ada yang tahu? Iya. Dan biasanya anak kecil yang atau remaja yang dulunya nonton ini, dia punya ketertarikan untuk lebih sayang terhadap hewan. Kamu mungkin lebih suka sama kucing dan melihara, dan itu adalah bentuk sederhana dari mengembangkan passion dari tontonan. Terus saya juga ada satu studi kasus. Waktu itu saya nggak sengaja baca majalah ya tentang Jepang gitu. Kenapa di Jepang itu industrinya cukup maju? Dan ternyata beberapa orang yang udah jadi senior engineer ditanyain kenapa dulu itu mau nyemplung ke industri engineer-nya sini dan mencurahkan semua tenaganya ke sini. Dan ternyata dia jawabannya sederhana, karena waktu kecil dia sering nonton anime robot-robotan kayak Mazinger, terus Astro Boy, dan ternyata tontonan itu bisa menginspirasi seorang sampai dia itu benar-benar punya passion yang sangat tinggi. Jadi itu sih kalau dari saya, bagaimana cara menggali passion. Jadi sebenarnya kita kalau pengen tahu passion kita apa itu sederhana ya Kak ya. Kita bisa lihat dari kebiasaan kita. Mungkin kita suka lihat apa drama Korea, bisa saja passion kalian itu ada di drama Korea itu. Passion bisa ditemukan dan bisa dibentuk sih. Walaupun mungkin awalnya kita nggak suka ya. Saya boleh cerita dikit nggak sih? Iya, saya itu pernah mendokumentasikan sebuah acara. Di situ ada Bu Rudi. Tahu nggak Bu Rudi? Punya toko kan di sini ya, jualan sambal ya. Jadi di situ ada talk show sama Bu Rudi gitu. Bu Rudi itu awalnya nggak langsung kaya seperti sekarang teman-teman. Awalnya itu dia ikut bosnya, jadi dia cuma karyawan yang jualan sepatu. Tapi dia suka, passionnya dia itu ngobrol, bukan ngobrol gibah ya, tapi ngobrol sama orang lain kayak mempererat koneksi gitu loh. Nah, satu ketika saat dia udah lama banget kerja sama bosnya, dia tuh kayak mau kepikiran untuk bikin usaha, tapi masih bingung. Nah, lalu suaminya itu punya passion, punya hobi
Pak Rudi, Bu Rudi punya suami Bu Rudi, sorry, Bu Rudi punya suami Pak Rudi. Pak Rudi ini suka mancing. Pak Rudi suka mancing. Terus akhirnya Bu Rudi punya passion baru, nyambel teman-teman. Kamu pernah bayangin nggak ada anak gadis gitu, passionmu apa? Saya suka nyambel. Ada nggak yang bilang kayak gitu dari kecil? Nggak ada kan? Passionmu apa? Nyambel. Ternyata dia passion nyambel. Kenapa dia punya passion nyambel? Karena suaminya suka masak dan kalau dimakan ikannya aja ya nggak seru gitu loh. Tapi setelah dia nyambel, katanya suaminya tuh enak banget, kata keluarganya tuh enak banget. Akhirnya dia karena kayak terdorong gitu, dia cerita ke relasinya yang udah banyak tadi, pergi ini pun rasa nih. Dan ternyata teman-temannya itu juga ngasih feedback positif. Dari situ dia akhirnya mulai bikin warung kecil-kecilan teman-teman. Warung kecil-kecilan. Prosesnya juga lama, mulai dari pinggir jalan, mulai yang di pedagang kaki lima, akhirnya pelan-pelan jadi gede, jadi lebih gede. Dan dia yang passion awalnya tetap dijaga bahwa dia suka berteman dengan siapa saja. Jadi dia kemampuan linguistiknya itu dia gunakan untuk memperkuat relasi dan persahabatan. Jadi saya pernah beberapa kali ke warungnya, ke tempatnya Bu Rudi yang di Dharma Husada itu. Selalu ada orang yang ngobrol sama dia, entah itu ibu-ibu PKK, entah itu orang yang udah berpangkat, kayak konjonnya wakil begitu. Konjonnya agak banget. Jadi itu adalah suatu contoh bentuk bahwa passion itu bisa kita temukan loh, secara tidak sengaja. Karena ya yang awalnya siapa juga yang membayangin ternyata passion saya bikin sambal, ternyata passionnya dia bikin sambal sampai bisa sekaya sekarang karena sambal. Itu sih. Jadi passion nggak cuma bisa ditemukan tapi juga bisa dibentuk. Jadi passion itu nggak mesti penyanyi, gambar, menari, bahkan ada yang passionnya nyambel ya kayak. Iya. Sampai sekarang sukses gitu besarnya. Oke, jadi Kak, kan ini kan teman-teman kan mau udah kelas 12 ya Kak, Iya. mau lanjut ke kuliah. Nah, menurutnya Kak Surya nih, penting nggak sih Kak buat kuliah di jurusan yang sesuai dengan passionnya mereka masing-masing? Oke. Ini agak sulit ya karena nggak ada jawaban pasti teman-teman. Kalau menurut saya pribadi penting selama kalian bisa melakukannya dan kalian sanggup. Saya kasih contoh, misal ya, passion itu harus realistis teman-teman. Karena kalau nggak realistis ya dia seringkali tadi menyesatkan. Contoh ada seseorang dia passionnya di bidang kesehatan, lalu dia ingin jadi dokter. Ternyata jadi dokter itu perjuangannya sangat berat dan butuh sangat banyak biaya. Dan saat lulus, ini kata dokter ya, kata dokter bukan kata saya, kata banyak dokter yang udah senior gitu. Saat lulus adalah kemungkinanmu untuk dapat pendapatan yang sesuai itu agak sulit sekarang karena persaingan sama dokter sangat tinggi, sehingga kemungkinan kalau kamu dari dokter, masih dokter muda, kamu akan dilempar ke pelosok yang jauh dan di sana itu mungkin pendapatannya tidak sesuai dan kamu harus bekerja secara sosial, dan itu realitanya seperti itu teman-teman. Jadi kamu harus pahami dulu sebelum punya passion realitanya seperti apa sih. Loh, ternyata kalau memang kamu punya jiwa sosial yang tinggi, ternyata kamu mau belajar dengan sangat intens dan orang tuamu sanggup membiayai, ya it's okay gitu. Kamu harus bisa terjun ke kedokteran gitu ya. Kalau kamu juga punya ingatan dan kepandaian yang tinggi, kamu juga mungkin bisa dapat beasiswa. Tapi kalau misal kamu ngerasa pas-pasan dan mungkin orang tuamu juga nggak yakin apakah saya bisa ngover biayanya, coba pikirkan lagi gitu teman-teman. Jadi sebelum fokus ke passionmu, coba riset dulu. Apakah passion saya ini udah bener? Apakah ini bisa mengarahkan saya ke sesuatu yang saya inginkan? Karena kalau ya dokter enak ya, jadi dokter kayak cuman praktek aja dapat duit banyak. Realitanya nggak selalu seperti itu. Yang kita lihat ya itu dokter-dokter yang sukses, tapi yang berjuang mati-matian di tempat yang jauh itu jauh lebih banyak, tapi nggak kita lihat kan. Karena di pelosok-pelosok sana kita nggak bisa lihat mereka, perjuangan mereka yang sangat-sangat keras gitu.
kelihatannya yang enak-enak aja. Salah satu contoh adalah waktu saya memutuskan untuk masuk jadi industri desain. Saya awalnya masih naif kayaknya enak sih jadi desainer ini, kerjanya nggak monoton gini-gini. Ternyata ya membosankan juga gitu. Dan ternyata di Indonesia itu industri kreatif itu masih sangat kurang teman-teman. Jadi Indonesia ini kan transisi ke negara industri ya. Jadi penerimaan tenaga kerja tertinggi itu engineer, bukan desainer. Jadi desainer itu banyak sekali teman-teman yang udah kerja belasan puluhan tahun tapi gajinya masih nggak jauh dari UMR, bahkan di bawah. Realitanya seperti itu. Realita kelam industri kreatif di Indonesia dan mungkin di luar negeri juga seperti itu. Di Jepang itu banyak animator yang hidupnya sangat sulit, tapi harus lembur sangat lama, hidupnya sulit dan dia nggak punya kapasitas ekonomi yang baik. Dan itu harus dilihat sebelum punya seberapa penting passion adalah harus realistis dulu. Dan kalau udah terlanjur misal kalian masuk ke jurusan yang nggak kalian suka ya, pasti ada nanti orang yang nyasar karena dia dipaksa orang tuanya kayak pokoknya kan udah kuliah tapi kamu akhirnya nggak keterima, akhirnya terpaksa terlempar di jurusan A yang awalnya suka desain akhirnya nggak keterima harus masuk jurusan kesehatan atau sebaliknya gitu. Akan selalu ada seperti itu. Dan gimana ngatasinya? Jalani dengan sebaik mungkin. Karena balik lagi ya, yang terpenting dari kuliah itu nggak cuman ilmunya teman-teman, tapi pola pikirnya. Jadi meskipun nanti ilmumu nggak kepake, tapi pola pikir yang dibentuk selama kalian mengikuti perkuliahan itu akan tetap terpakai. Contohnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang ngurusin anak, ngurusin dapur, kepake nggak ilmu desainnya atau ilmu hukumnya? Misal dia lulusan S1 hukum, tapi jadi ibu rumah tangga, kepake nggak? Secara langsung nggak kepake, tapi pola pikirnya pasti kepake. Karena saat kuliah itu kita diajarkan untuk memecahkan sebuah permasalahan secara rasional. Dan memecahkan masalah secara rasional itu selalu kepake, meskipun kamu jadi ibu rumah tangga, meskipun kamu jadi apa aja. Jadi pola pikirmu akan terasa gitu. Jadi misal kamu ya mengejar passion penting, tapi ada kalanya misal kamu terjebak gitu ya, kayak salah masuk jurusan anjir. Salah masuk jurusan terus mau pindah itu nggak dibolehin orang tua karena ya ngentai duit ya lakukan dengan sebaik mungkin gitu loh, seperti itu. Jadi yang terpenting dari diri kita itu harus mau untuk menerima gitu ya Kak ya. Kalau misal udah rezekinya di sini kita harus berusaha semaksimal mungkin di situ, terus kita harus berusaha untuk belajar ya Kak ya. Iya, terus satu lagi sih, kalau misal satu saat ya, meskipun kamu nggak suka, misal kamu nggak suka jadi PNS gitu, tapi ya nasib udah saya tuh terlanjur jadi PNS. Atau misal kamu nggak suka jadi guru, tapi kamu malah keterima jadi guru. Tapi suatu saat kalau ekonomimu sudah stabil, kamu bisa ngejar passion itu lagi dengan lebih baik gitu. Karena ya balik lagi, kehidupan itu soal uang teman-teman. Kalau uangmu ada banyak, mau ngejar apa aja bebas. Mau ngejar kayak anak-anak orang-orang kaya itu, kenapa dia bisa ngejar passion dengan bebas ya? Karena dimodali orang tuanya, kan mau apa aja ini. Sedangkan kalau kita punya keterbatasan uang kan pusing juga ya, kita harus ngejar passion tapi di sini ada istri dan anak yang harus dibiaya gitu. Tapi kalau kalian udah punya kestabilan finansial, kalian mau coba lagi passion kamu, itu sangat-sangat bisa. Seperti itu. Oke, Kak Surya waktu itu kan daftar DKV ya. Nah, iya. Kak Surya waktu daftar DKV itu emang dari awal kepikiran daftar DKV karena emang sesuai sama passion gambarnya apa atau gimana? Dari dulu itu memang iya sih, saya bahkan nggak ikut SPMB. Jadi waktu di DKV itu ada ujian masuk desain waktu itu. Jadi saya cuma ikut satu itu aja. Jadi nggak ikut tes gitu ya Kak ya, langsung ikut dari ITS gitu Kak? Iya, waktu itu namanya ujian masuk desain, ada ujian kayak psikotes gitu sama ujian gambarnya. Jadi dia berbeda sama SPMB. Tapi sekarang kayaknya udah ada sebagian dari SPMB sih. Cuma waktu itu memang nggak tertarik untuk masuk jurusan lain. Tapi sebaiknya ya jangan seperti saya, karena terlalu gambling. Kak Surya mungkin bisa ceritain Kak, gimana sih dulu kuliah di DKV Kak? Pernah nggak merasa
gimana ya, susah banget, pernah nggak terpikiran rasa ingin pindah dari jurusan ini? Kan banyak nih kak problem-problem mahasiswa nih sekarang, banyak yang pengen pindah, udah baru semester 1 itu. Kalau aku ya kak nih, teman-temanku sekarang di jurusan aku itu banyak kak dari mereka yang udah mulai belajar UTBK lagi tahun ini. Oh, karena gitu. mereka itu karena mereka itu nggak sesuai gitu kak sama passionnya. Kan kebanyakan di jurusan aku itu menghitung, jadi mereka itu awalnya nggak suka menghitung, tapi dia rezekinya kan memang di situ. Jadi mereka berusaha untuk pindah. Dan dari Kak Surya sendiri ada nggak sih kak waktu itu pemikiran dari Kak Surya yang ingin, aduh aku mau pindah deh tahun depan kayak? Enggak sih, karena memang dari awal saya cukup passionnya di industri desain, industri kreatif. Jadi memang berat, tapi kalau kita mau berusaha itu pasti bisa. Jadi itu yang ditekankan sama bapak saya waktu kecil. Jadi saya itu waktu kecil pernah mogok sekolah gitu karena sakit terus akhirnya kelewatan kan pelajaran selanjutnya. Akhirnya gurunya itu agak killer. Akhirnya saya dimarahin waktu masih 1 SD. Jadi saya mogok sekolah karena takut sama gurunya. Gurunya killer dan saya udah ketinggalan. Terus bapak saya tuh kayak nyuruh saya, membantu saya untuk belajar. Terus dia memberi satu nasihat yang sampai sekarang masih nancep di benak saya. Jadi bapak saya bilang, selama kamu mau berusaha dan belajar pasti bisa. Dan itu ada yang pakai sepatu Nike atau Adidas? Ada nggak slogannya apa Adidas? Apa slogannya Adidas? Dan Adidas itu impossible is nothing. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Dan Nike itu just do it. Ya ternyata bapak saya itu ngomongin itu sebelum tagline Adidas itu keluar gitu. Dan itu nancep banget di saya. Terus tapi ada cerita unik ya. Jadi istri saya cerita. Jadi istri saya dulu juga ITS, beda angkatan. Bedanya itu dia sebenarnya juga pengen masuk DKV. Dia sampai ikut tryout, tapi akhirnya nggak dibolehin orang tuanya. Nggak dibolehin orang tuanya karena orang tuanya waktu main ke rumah temennya, dia dibilangin sama temennya juga dosen kelautan waktu itu. Oh, bulu anakmu mau lebih DKV kan tidak diopor, kali dari ikut tahu angkat-angkat barang nang jerumul. Ya memang sih ada anak DKV yang kerjanya tuh visual merchandiser tuh, orang bagian yang mendesain layoutnya di depan showroom di mall-mall itu kan memang ya ada angkat-angkat barang gitu. Cuman karena kalimat itu akhirnya mertua saya nggak bolehin istri saya masuk ke DKV. Akhirnya dia terpaksa masuk teknik fisika. Jauh banget kan antara DKV ke teknik fisika gitu. Saya jomplang banget. Terus akhirnya dia itu rebel karena ya gitu. Saya nggak suka gitu, nggak suka ngitung. Lah aku nggak seneng fisika. Kenapa saya harus masuk di sini? Akhirnya IPK awalnya itu jelek gitu. Tapi entah kenapa dia akhirnya sadar karena dia malu dengan dirinya sendiri sih. Akhirnya meskipun saya udah terpaksa terjebak di sini, mungkin lebih baik saya berusaha sebaik mungkin. Dan akhirnya walaupun dia sangat benci fisika, sangat benci hitung-hitungan, ternyata dia bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang cukup bagus. Dan sekarang dia malah bersyukur, untung aku di kuliah teknis apa. Ternyata istri saya bisa ngimbangin saya, kayak dalam misal saya ke pemikiran yang lebih ke kanan, dia lebih bisa ngimbangin ke yang kiri. Dan ya ternyata walaupun mungkin ilmu fisikanya, karena dia juga akhirnya sekarang jadi fotografer juga bantu saya. Jadi fotografer akhirnya dia. Cuman kerangka berpikir rasional yang dia dapatkan dari teknik fisika tersebut itu berguna gitu. Dan dia merasa bersyukur kenal banyak relasi teman-temannya yang sekarang udah banyak sukses, dan itu ternyata bisa jadi klien saya gitu. Nah itu opsi yang pertama, bahwa ya kalian kalau udah terlanjur masuk ke situ, kalian nggak bisa keluar, ya udah jalurnya jangan sebaik mungkin. Mungkin suatu saat nanti kamu akan menemukan menariknya di mana gitu, walaupun nggak sekarang mungkin nanti. Tapi yang opsi kedua, saya punya teman juga anak teknik fisika juga, ini malah kebalikannya. Anak teknik fisika tapi dia suka mendesain gitu. Jadi awalnya itu saya kenal dia gara-gara dia dibully di Facebook sama teman-teman saya gitu. Jadi di ITS itu kan biasanya ada ya grup gitu ya, grup ITS gitu.
Dia tuh jualan desain dengan sangat murah gitu. Kayaknya dibully kan, teman-teman saya kan anak desain, dia tuh dibully habis-habisan. Wah ini apa? Desain rego sego pecel ya. Dibully habis-habisan, saya juga ikut bully waktu itu. Ikut bully terus. Tapi saya nggak tega, akhirnya saya nggak tega terus. Saya ngasih tahu dia yang kamu bisa kok jual desainmu itu dengan lebih berharga gitu loh. Ada marketplace, ya saya tunjukin kamu bisa jual di sini daripada kamu jual dengan harga nasi pecel di sini loh. Kayaknya itu seperti ini bisa dapat dolar dan sebagainya. Akhirnya dia keterusan dan dia ngajak ketemu saya 2 tahun kemudian. Dia ke rumah saya, terus saya tanya, ya bos SKTW sudah tak? Senator Viron yang teknis. Loh, mas aku wis pindah jurusan nanti, yang DKV UM. Dia pindah ke DKV tapi di UM. Aku kayak antara aku nggak tahu harus bahagia atau harus bersedih, saya nggak tahu. Tapi dia memutuskan karena dia merasa passionnya di situ, akhirnya dia punya uang sendiri. Jadi orang tuanya bilang, yo kak bawaan pindah, tapi nggak ya duitmu dewe. Akhirnya dia memutuskan untuk, oke, saya bisa cari duit sendiri, saya akan kejar apa yang saya inginkan. Jadi yang jelas teman-teman, passion atau nggak passion, jangan sampai kamu jadi beban orang lain. Bagi orang tua, kalau orang tuamu kaya nggak apa-apa, kayak suruh ngabisin duitnya itu loh, tak kayak mana ya gantek udah ngentek no, masa dikayaknya gantek kayak mana ya, nggak apa-apa, kamu kejar aja passionmu. Tapi kalau orang tuamu punya banyak keterbatasan, kamu harus ingat bahwa ya saya harus berusaha sebaik mungkin gitu. Itu sih salah satu passion ya, membagikan orang tua. Oke kak, tadi kan Kak Surya sempat bilang kalau ada nih orang yang menyepelekan kayak kamu kalau besar mau jadi apa. Nah gitu Kak Surya pernah nggak menghadapi orang seperti itu yang bilang kata-kata kayak gitu ke Kak Surya? Gimana caranya Kak Surya untuk menghadapi kata-kata tersebut? Pasti kan untuk beberapa orang yang mentalnya nggak kuat kan pastinya bakalan kepikiran terus. Iya betul. Iya, yang menarik adalah mertua saya akhirnya kayak kena karma gitu. Akhirnya anaknya nggak jadi anak DKV tapi malah dapat mantu anak DKV gitu. Lucu juga sih. Dan cara yang terbaik adalah dengan pembuktian. Kamu nggak perlu berargumen dengan orang karena ya setiap orang itu kan pemikirannya terbatas ya, pengetahuannya terbatas. Dan cara yang terbaik untuk melawan adalah dengan membuktikan. Dan itu banyak cerita sih, kayak Deddy Corbuzier gitu. Awalnya kan keluarganya nggak support, Julian Sulap tidak ada Deopon. Dia kan dulu orang Malang ya. Julian Sulap tidak ada Deopon, tapi ternyata dia bisa membuktikan bahwa dia bisa sukses dengan terjun di panggung hiburan. Jadi kalau ada orang yang remehin kamu, ya udah senyumin aja, anggap itu sebagai sebuah cambuk biar kalian bisa lebih keras berjuang, bahwa suatu saat nanti saya akan membuktikan kepada kalian bahwa apa yang kamu katakan itu salah. Kadang juga ada tuh Kak, orang yang kalau udah diremehin itu dia bukan sedih malah seneng tuh Kak, karena dia dari situ dia bakalan lebih giat untuk akhirnya membuktikan kalau aku lebih bisa kayak gitu. Iya, cuman yang namanya anak muda ya pasti ada galau-galaunya. Gak apa-apa, cerita aja ke teman, curhat ke teman lain. Dengan kita bercerita ke orang lain itu kadang bisa meringankan beban. Dengan cerita ke misal orang yang kamu anggap lebih senior dan sebagainya, dengan dosen, dengan guru, itu akan meringankan beban kita. Oke, nah mungkin teman-teman bisa didengerin ya, kalau misal ada yang meremehin kalian, kalau misal kalian kalau yakinnya di jurusan ini terus ada yang remehin, emang bisa di sana, emang mau jadi apa di sana, udah itu nggak usah dengerin, anggap aja itu sebagai sebagai motivasi lah untuk kalian biar kalian tuh lebih semangat untuk mencapai cita-cita tersebut kayak gitu. Nah oke, mungkin teman-teman bisa bertanya ke Kak Surya, mumpung ada orang yang berpengalaman ya Kak di sini. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan seputar passion, Kak gimana sih Kak? Aku belum nemuin passionku sama sekali sampai sekarang. Nah mungkin ada yang bisa tanya? Ya boleh. Itu ada 2 ya, tunggu sebentar. Oke, bisa maju ke depan ya. Gak apa-apa, maju aja. Ya pertanyaan itu ya, sebutin nama kelompok.
Perkenalkan, nama aku Naila Aulia dari kelompok Maksimo. Di sini aku mau nanya kak, kan tadi kakaknya bilang salah satu cara untuk nemuin passion kita itu dari hal-hal yang kita sukai. Tapi kalau ternyata pada kenyataannya itu kita tidak terlalu jago tentang hal yang kita sukai tadi, itu gimana ya kak solusinya? Bisa kasih contoh apa ya? Contohnya itu saya sendiri. Iya. Saya itu sebenarnya suka menghitung, tapi ternyata lama-kelamaan buat saya matematika itu pelajaran yang cukup sulit gitu. Oke. Jadi akhirnya down gitu. Ini termasuk passion saya atau bukan? Oke. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung jawab ya. Nah ini sangat relate sih dengan saya. Saya pernah tadi cerita ya, saya dulu punya passion gambar. Tapi setelah masuk di kafe ternyata saya nggak jago-jago banget karena ada banyak teman-teman yang jauh lebih imba. Anjir gambarnya ada lagi api. Akhirnya saya nggak jago-jago banget ya di gambar itu. Tapi balik lagi sih teman-teman. Kalau ternyata kamu passion dalam hal itu, ternyata kamu kurang jago, nggak apa-apa gitu. Bakat itu hanya bakat ya. Bakat itu kan mungkin karena faktor genetik ya. Misal orang tuamu mungkin seorang mathematician, mungkin kamu punya genetik yang lebih tajam untuk matematika. Tapi bakat itu cuma mungkin 10%. Jadi misal kamu ngerasa aku kok nggak jago ya, nggak apa-apa. Kalau memang kamu passionnya di bidang itu, kamu harus terus berlatih gitu. Karena orang yang berbakat akan dikalahkan oleh orang yang konsisten, dan itu pasti. Ada yang berbakat, pintar tapi malas, tapi kamu setiap hari kayak mengasah gitu. Walaupun mungkin awalnya kamu agak tumpul, tapi karena kamu terus sangat menyukainya dan kamu asah terus menerus, kamu bisa jauh lebih sukses dari mereka gitu. Seperti itu. Ada juga saya pernah cerita seorang UFC gitu ya, jadi atlet UFC, bela diri. Dia awalnya itu hidup dengan penuh keterbatasan gitu, fisiknya kecil dan sebagainya, tapi karena dia punya passion yang sangat tinggi, dia setiap hari berlatih, setiap hari effortnya sangat tinggi, berjuang mati-matian, kayaknya dia bisa memenangkan sangat banyak pertandingan dibanding orang-orang yang memang punya kemampuan lebih di awalnya. Tapi pada akhirnya dia yang paling jago karena setiap hari sparring, setiap hari latihan, seperti itu sih. Jadi bakat itu cuma 10% paling. Oke, mungkin nggak cukup menjawab ya. Oke, terima kasih ya kak. Oke, tadi ada yang mau tanya lagi ya, tadi siapa? Iya, boleh maju. Mungkin karena keterbatasan waktu ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Clara Angela Pondura dari kelompok Brown. Ya, jadi saya mohon izin bertanya untuk jadi di sini kan kita membicarakan tentang passion. Nah, masing-masing orang pasti punya passion yang berbeda-beda. Misalnya, kalau misalnya orang tersebut itu punya passion dan memang minat di situ, tetapi orang tua kita itu kayak tidak merestui dikarenakan passion itu tidak realistis. Nah, kita sebagai anak SMA yang sekiranya nanti kan untuk jatuh ke dunia perkuliahan, terus dunia pekerjaan, itu kita menanggapinya gimana? Harus nurut sama orang tua kan, atau ya kita sebagai pelajar itu harus survive sendiri untuk ngasih pengertian ke orang tua ya? Ada bisa kasih contoh nggak? Contohnya ya, kalau saya pribadi jujur saya memang anak olahraga dan kalau dilihat dari passionnya emang jurusan perkuliahannya pasti cocoknya di dunia olahraga. Tapi ada tuntutan dari orang tua. Nah, orang tua itu punya harapan ke anaknya itu untuk kalau bisa di kedokteran, kalau dari teknik itu kayak apa ya? Jadi tuntutannya itu berat. Jadi kita tuh sebagai anak itu harus bagaimana? Oke. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, ini iya, sangat menarik sih. Siapa namanya tadi? Clara ya. Mungkin Clara punya passion, tapi orang tuanya lebih berpikir realistis ya. Orang tuanya tadi ngarahin kemana? Teknik atau kedokteran ya? Saya tadi udah jelaskan bahwa Indonesia kan transisi ya ke negara industri, dan penerimaan teknik
engineering itu terutama itu memang sangat tinggi itu. Saya jelasin dikit. Jadi misal kamu lulus jadi seorang engineer ya, misal kamu ITS atau ITB, kayak nggak perlu waktu lama buat kamu buat diterima kerja di perusahaan yang proper dan gaji 10 juta itu hal yang sangat basic. Mungkin kamu kerja 2-3 tahun aja udah bisa mencapai gaji seperti itu. Dan mungkin orang tuamu berpikir seperti itu karena dia punya banyak relasi dan itu hal yang sangat wajar. Karena orang tua kan pengen kamu bisa hidup dengan mudah, punya uang yang proper gitu seperti itu dan sebagainya. Tapi kamu juga pengen punya keinginan yang lain kan gitu. Bahwa saya ingin di olahraga gitu, mungkin di UNESA, mungkin jadi guru olahraga dan sebagainya. Sebenarnya hal seperti ini yang dibutuhkan adalah komunikasi ya. Kamu harus tanyakan komunikasi sama orang tua. Apa alasanmu kok pengen masuk olahraga dan apa sih orang tua itu pengennya gimana, dan kamu harus temuin jalan tengahnya, kurang lebih seperti itu. Dan misal kamu orang tua misal nggak mau tahu, misal kamu nggak bisa masuk ke sini, iya dengan berat hati karena beliau sebagai penyandang dana gitu ya, kita harus nurut karena penyandang dananya beliau. Dan itu nggak apa-apa misal memang passion di olahraga ya, andaikan kamu terpaksa terjerembab di ITS misal jadi engineer teknik mesin atau apa, nggak apa-apa, di sana banyak ekstrakurikuler yang berkaitan dengan itu gitu loh. Kamu juga bisa selain jadi engineer juga bisa menang kejuaraan volley, bisa basket, futsal dan sebagainya, dan kamu bisa salurkan itu di sana gitu. Dan setelah lulus pun saat kamu punya kelulusan ekonomi ya nggak apa-apa, kamu bisa kejar passion yang lain gitu. Apakah kamu ada keinginan jadi atlet? Ada. Sebenarnya ada ya. Karena kalau kita mikir soal rasionalitas juga, atlet yang sukses itu kan sangat terbatas ya. Atlet itu kayak artis, banyak tapi yang sukses cuma segelintir. Kayak musisi juga, musisi itu ada buahnya. Seniman juga ada banyak, tapi yang sukses itu cuma mungkin nggak sampai 5% gitu. Dan menurut saya, bila memang orang tua, setelah kamu diskusi dengan baik, tapi orang tua masih nggak bisa kamu harus ini, ya udah nggak apa-apa. Kamu misal masuk jadi engineer tapi nanti kamu bisa masih menyalurkan interestmu dengan mengikuti ekstrakurikuler ataupun perlombaan yang di sana juga ada seperti itu. Oke. Karena gimana bisa menjawab ya? Ya oke, terima kasih Kak Surya. Oke Kak, mungkin karena waktunya udah habis juga, ini terakhir Kak. Apa sih sarannya Kak Surya untuk teman-teman yang sampai sekarang belum nemuin passion mereka? Saran saya adalah santai aja dan berusaha tiap hari terus belajar. Jadi yang paling penting adalah punya rasa keingintahuan yang tinggi teman-teman. Dalam benak kalian munculkan tanda tanya yang besar. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Kalian pernah nggak bertanya, kenapa anak sekolah itu harus bisa semuanya? Kayak agama harus bisa, IPS harus bisa, IPA harus bisa. Kamu pernah ya? Biasanya guru gitu kan? Guru matematika sendiri, guru agama sendiri, guru IPS sendiri. Coba tanya ke gurumu, guru agama, Pak bisa kalkulus nggak? Bisa? Pasti nggak bisa. Terus kenapa muridnya harus bisa? Atau ke guru IPA, Pak paham nggak sejarah tentang yang terjadi di Rengas Dengklok, atau paham nggak ceritanya tentang ini IR Soekarno zaman dulu itu jadi apa aja gitu. Misal dia pernah ngapain aja, tanyain itu ke guru biologi, pasti nggak paham. Tapi kenapa semuanya dipaksa paham? Nah, mungkin gurumu akan menjawab, ya karena saya berharap kalian jadi lebih pintar dari saya. Tapi dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalian akan terus belajar bahwa apa sih, kenapa kita itu harus seperti ini, kenapa kita harus seperti itu. Dan solusinya adalah, solusi biar kalian akan terus belajar adalah dengan memunculkan tanda tanya di benak kalian. Kalau manusia nggak pernah bertanya-tanya, bisa nggak sih manusia itu terbang seperti burung? Kita nggak akan ada menemukan teknologi yang namanya aerodinamika ya. Kita nggak akan bisa punya pesawat, kita nggak akan bisa punya pesawat tempur
awalnya adalah dari tanda tanya. Kenapa burung bisa terbang? Dari pertanyaan sederhana. Dalam setiap kehidupan selalu ada pertanyaan sederhana. Kenapa burung bisa terbang? Kenapa manusia nggak sih manusia itu bikin teknologi yang akhirnya kita bisa terbang? Dan dari pertanyaan itu kalian gali, akhirnya kalian menemukan sangat banyak hal. Walaupun awalnya kalian malas ya, malas sinau gak penting, tapi karena kalian punya keinginan tahu yang tinggi, akhirnya mau tidak mau kalian akan terus belajar, dan dari proses belajar itu kamu akan menemukan passion nih yang awalnya masih tanda-tanya, ternyata kamu suka banget. Dari perjalanan yang panjang itu tadi, dari perjalanan menemukan jawaban, akhirnya saya ternyata ini yang paling cocok buat saya, seperti itu. Terima kasih Kak Surya atas saran-saran materi-materi yang sangat bermanfaat dulu. Tepuk tangan ya teman-teman buat Kak Surya. Iya. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih ya Kak Surya udah meluangkan waktunya untuk jadi materi. Ya, terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya. Sampai bertemu di lain kesempatan.